Telematika Roy Suryo disebut syok dan sempat sulit tidur selama 3 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran dan sehat. Memiliki logika dan penalaran yang sehat. Roy Suryo mengaku tidak bisa tidur usai ditetapkan menjadi tersangka. Antara puas, sedih, kasihan, dan tentunya rasa tersebut bercampur aduk ketika saya membaca pemaparan tersebut. Rekan-rekan, ada breaking news terkait informasi terbaru terkait tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Penyelidikan tentunya masih berjalan. Meskipun ijazah Pak Jokowi telah terbukti asli karena Pak Jokowi menolak mencabut gugatan, dan tentu saja ini akan menjadi sebuah malapetaka yang besar tentunya untuk para penuduh ijazah palsu Pak Jokowi. Dan sebenarnya dari kasus ini sudah melahirkan setidaknya satu tersangka, rekan-rekan, tentunya dengan penolakan tadi yang disampaikan oleh Pak Jokowi, penolakan damai dan penolakan pencabutan gugatan balik. Maka dari itu membuat nasib Roy Panji CS di ujung tanduk. Pengacara Zainal Mustafa, salah satu pihak yang menggugat ijazah SMA Presiden ke-7 RI Joko Widodo, diduga menggunakan nomor induk mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS milik orang lain. Buntutnya, Zainal pun kini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemalsuan surat oleh Polres Sukoharjo. Sangat bangga dengan ijazah kami. Gitu, dan kami sangat terbangga-bangga gitu, bukan malah terhina-hina gitu loh. Apa ada orang yang lulus susah di atas Gajah Mada yang sangat terkenal kemudian merasa sehina-hinanya? Kalau kami sebangga-bangganya Mas Tifa. Pak Jokowi bukan merasa terhina bahwa dia alumni UGM, justru dia sangat bangga. Itu yang membuat dia menjadi pada posisi presiden 2 periode, dan ijazah itu yang dipergunakannya. Yang membuat dia merasa terhina, sehina-hinanya, martabatnya, kehormatannya diserang adalah ketika ijazah yang dia pergunakan, dia peroleh itu dengan sebaik-baiknya, itu dia pergunakan untuk menjadi presiden 2 periode, dikatakan palsu. Kemudian terus-menerus itu dibangun narasi-narasi seolah-olah Pak Jokowi ini telah menggunakan ijazah itu untuk menjadi wali kota, gubernur, presiden, ya, dengan dasar-dasar atau ijazah yang tidak benar. Itu narasi itu di publik menjadi gaduh. Itu yang membuat Pak Jokowi menjadi terhina dan melapor, bukan karena beliau alumni UGM. Jangan dibolak-balik, Mas Roy. Siap-siap kau, Roy Suryo. Siap-siap kau, Dr. Tifa. Pertanggungjawabkan segala ucapanmu. Berikan bukti kepada Pak Polisi kalau kau memang menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya, kalau kau tidak bisa membuktikan, penjara menantimu, Roy Suryo. Penjara menantimu, Dokter. Bilang nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya, nggak usah berada di republik ini. Percaya aja sama negara yang mereka percayai. Itu penghinaan loh terhadap Indonesia. Minta dicek di Singapura. Itu di negara Singapura aja. Itu. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini, ya. Setelah A dibuktikan, dia ngomong B. Setelah B dibuktikan, dia ngomong C. Nggak ada habisnya. Tangkap orang ini. Ini ngacau ini. Bikin gaduh republik ini. Kalau saya wah udah tangkap aja. Udah nggak ada urusan lagi dengan orang-orang seperti ini. Roy Suryo CS resmi ditahan hari ini. Zainal Mustafa, salah satu penggugat ijazah Jokowi, geng Dr. Tifa dan Roy Suryo CS, resmi ditahan di Polres Surakarta dan Polres Sukoharjo. Zainal merupakan penggugat keaslian ijazah Presiden Jokowi bersama kelompok Dr. Tifa dan Roy Suryo. Menurut Kapolres Sukoharjo AKP Anggaito Hadi Prabowo, Zainal ditahan atas dugaan pemalsuan dokumen pendidikan. Ia kedapatan menggunakan NIM dan transkrip nilai milik orang lain untuk memperoleh gelar hukum secara ilegal di Universitas Surakarta. Saya perlu menjelaskan ya, dia menyampaikan bahwa dia katanya kuliah 2008 gitu ya. Nah, ini akan saya sampaikan. Dia itu kuliah 2008, dia mengambil mata kuliah dasar. Saya selain menelusuri ke Dikti tentang dia menggunakan NIM-nya orang tersebut, saya juga mengecek, menelusuri dia sebagai mahasiswa Unpad. Apa benar sih dia mahasiswa Unpad? Tindakannya terbongkar usai dilaporkan oleh kolega sesama advokat Asri Purwanti, yang juga Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia Jateng. Kasus ini sempat tertunda karena Zainal mencalonkan diri sebagai caleg di 2020 EMAPT.
Namun akhirnya ia ditetapkan tersangka sejak 18 April dan kini resmi ditahan. Berkas perkara sedang disiapkan untuk diserahkan ke kejaksaan. Lalu, bagaimana nasib rekan-rekannya yang lain? Kita doakan saja supaya Roy Suryo CS dan pasangannya, Dr. Tifa, segera menyusul. Artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat. Memiliki logika dan penalaran yang sehat. Artinya itu. Karena logikanya memang Ya Pak. Izin Pak. Pak kemarin dari survei indikator menyatakan bahwa 60% lebih bahwa masyarakat tidak percaya terhadap ijazah Bapak. ya artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat. Memiliki logika dan penalaran yang sehat. Artinya itu. Karena logikanya memang masuk, saya kira 68% menyampaikan ketidakpercayaannya. Tapi juga masih ada yang percaya Pak. Ya pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum. Nanti di pengadilan akan terbuka semuanya secara jelas dan gamblang, terang benderang semuanya. Karena di situ pasti nanti ada fakta-fakta, ada bukti-bukti, ada saksi-saksi, semuanya akan dibuka di sidang pengadilan. Ya. Pak, terkait ketiga Pak kan mau mencari ketua umum baru ya Pak. Ada beberapa nama. Salah satunya Pak Amran. Ya, semua nama baik dan itu urusan internal P3. Informasi katanya Pak Amran ada dukungan dari Bapak atau dorongan dari Pak Jokowi. Semua baik, semua calon baik. Melihat kredibilitasnya Pak Amran sendiri. Semua baik. Idealnya seperti apa Pak untuk ketua partai P3? Ya itu internal P3, jangan ditanyakan ke saya. Tapi benar mendukung Pak Amran Pak? Semuanya saya dukung. Pak kemarin setelah Baris-Krim kemarin Pak Roy Suryo mau melaporkan penyidik Pak karena tidak percaya sama ijazahnya. Ya, BM nggak dipercaya, Baris-Krim nggak dipercaya, KPU nggak dipercaya, terus yang mau dipercaya siapa? Pakar telematika Roy Suryo disebut syok dan sempat sulit tidur selama 3 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka. Seperti diberitakan sebelumnya, Roy ditetapkan tersangka dalam kasus unggahan meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip Presiden Joko Widodo. Jokowi yang sampai jadi bahan perdebatan panas ternyata bukan cuma soal ijazah doang, melainkan sandiwara politik murahan yang dimainkan oleh Roy Suryo. Sosok yang memang jago banget bikin gaduh demi kepentingan politiknya sendiri. Lucunya, upaya licik ini malah dibungkam habis-habisan oleh Ali Mokhtar Ngabalin yang nggak cuma nyerang balik, tapi juga memukul telak permainan politik busuk tersebut sampai tak bersisa. Jadi, mari kita bongkar sampai tuntas siapa sebenarnya yang sedang bermain di balik layar, motif apa yang menyembul, dan bagaimana Ngabalin mengakhiri drama ini dengan gemilang. Roy Suryo ini bukan cuma mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, tapi juga sudah seperti juru gaduh kelas kakap di kancah politik Indonesia. Ketika dia mengangkat isu ijazah Presiden Jokowi, jelas bukan karena dia tiba-tiba concern soal keabsahan pendidikan seorang kepala negara. Jangan naif. Ini murni politik dagelan yang sengaja digoreng untuk menimbulkan keraguan publik terhadap kredibilitas Jokowi. Motifnya simple. Roy ingin jadi aktor penting dalam kancah perpolitikan dengan cara cheap shot, mencoba menjatuhkan figur yang sedang berkuasa lewat isu yang sama sekali tidak substansial tapi penuh dengan sensasi.
Dia tahu betul kalau isu ijazah ini bisa viral, bisa mengaduk-aduk opini publik, apalagi di era media sosial yang doyan provokasi dan hoax. Permainan Roy adalah menyebar persepsi bahwa Presiden Jokowi bermasalah dalam latar belakang pendidikan, sehingga otomatis membangun narasi bahwa dia tidak layak jadi presiden. Cerdas bukan? Licik? Pasti. Terbukti klaimnya banyak yang cenderung setengah fakta, setengah manipulasi. Bahkan dalam beberapa pernyataannya, Roy sempat bilang, "Saya punya bukti kuat," tapi begitu ditantang, bukti itu ternyata ngambang dan tanpa dasar yang jelas. Roy memanfaatkan ketidaktahuan dan keraguan publik sebagai ladang subur untuk menanam bibit fitnah. Dengan gaya bahasa yang terkesan ilmiah dan meyakinkan, dia membangun narasi seolah-olah sedang mengungkap sebuah kebenaran besar yang selama ini disembunyikan. Padahal, ini cuma sandiwara yang disulap jadi berita utama agar Roy bisa dapat spotlight politik. Bahkan mungkin sebagai upaya untuk mencari panggung politik baru atau mengangkat nama partai atau kelompok tertentu. Intinya, Roy bermain di ranah persepsi, bukan fakta. Ini strategi murahan yang sudah sering dipakai oleh politisi oportunis di mana-mana. Cari isu sensitif, bombastis, dan sebarkan sebelum fakta benar-benar dicek. Tujuannya? Mengaduk-aduk emosi publik agar suara-suara yang meragukan pemerintah makin terdengar. Nah, saat isu ini mulai makin liar dan merembet kemana-mana, muncullah Ali Mokhtar Ngabalin, sang jubir dan pengawal presiden yang terkenal lugas dan tanpa basa-basi. Ngabalin datang bukan sekadar membela, tapi juga mengerem habis segala tipu daya Roy dengan pernyataan yang nyaris mematikan. Dalam sebuah kesempatan, Ngabalin terang-terangan bilang, kalau bicara ijazah, Presiden Jokowi itu jelas dan tidak perlu diragukan. Roy Suryo ini hanya mencari panggung dan sensasi murahan. Lebih jauh, dia mengkritik keras. Isu ini cuma cara licik untuk mengalihkan perhatian dari masalah yang lebih penting dan memecah belah rakyat. Pernyataan itu jelas-jelas menghantam tepat ke jantung permainan politik Roy, membongkar betapa dangkalnya dasar tuduhan dan niat sebenarnya yang terpendam di balik drama ini. Ngabalin bukan hanya melawan, tapi membalikkan keadaan dengan penuh percaya diri. Menunjukkan bahwa narasi negatif itu bukan fakta, melainkan rekayasa politik yang bodoh. Drama ijazah Presiden Jokowi ini jadi contoh klasik bagaimana politik Indonesia kadang lebih banyak dimainkan dengan sandiwara dan tipu daya daripada fakta dan logika. Roy Suryo dengan segala drama politisnya mencoba memanfaatkan keraguan rakyat, tapi alih-alih sukses, dia justru dipermalukan oleh Ali Mokhtar Ngabalin yang mampu membungkam keributan itu secara tegas dan tuntas. Jadi, untuk siapa sih sebenarnya drama ini dimainkan? Bukan untuk rakyat yang butuh kepastian dan solusi, tapi untuk segelintir aktor politik yang haus panggung dan sensasi murahan. Dan rakyat, ya, kita harus tetap waspada, jangan sampai jadi korban dari permainan persepsi yang penuh tipu muslihat. Roy Suryo itu paham betul satu hal. Politik Indonesia itu gampang terpicu oleh drama. Jadi dia memang sengaja mengaduk-aduk isu ijazah Presiden Jokowi. Bukan dengan data valid, tapi dengan gaya cari panggung dan bikin gaduh. Cara dia gampang ditebak, lempar isu kontroversial, bikin gaduh, terus dia jadi pusat perhatian. Roy kerap memainkan narasi setengah benar, penuh ambigu, supaya publik bingung dan mulai curiga. Ini taktik lama yang pernah dipakai politisi lain. Bukan fakta yang dijual, tapi persepsi dan kegaduhan. Roy bahkan sempat membuat pernyataan seperti, "Saya punya bukti yang kuat, tapi ujung-ujungnya bukti itu ngambang, tak pernah jelas, bahkan sering kabur." Tujuannya jelas, bukan membongkar kebenaran, tapi menimbulkan keraguan sistematis, supaya orang mulai mempertanyakan legitimasi Jokowi. Dengan begitu, Roy berharap bisa memancing dukungan dari kelompok yang selama ini anti pemerintahan Jokowi, atau bahkan memperkuat posisinya sendiri di panggung politik dengan narasi pahlawan pembongkar kebenaran. Taktik murahan tapi cukup efektif di era di mana hoaks dan info setengah jadi gampang menyebar lewat medsos. Roy dengan cerdik menyalurkan isu yang mudah viral, walaupun tanpa landasan fakta kuat. Berbeda dengan Roy yang bikin gaduh, Ngabalin datang dengan strategi yang lebih efektif, membungkam dengan fakta dan pernyataan yang lugas. Ngabalin paham betul bahwa membiarkan isu ini bergulir tanpa respons justru bisa membuat kegaduhan makin meluas. Jadi dia mengambil langkah cepat dan tegas. Ngabalin tak cuma sekadar membantah, tapi juga membuka mata publik dengan pernyataan yang menampar, seperti isu ijazah ini sengaja dibuat untuk mengalihkan perhatian rakyat dari masalah nyata yang dihadapi bangsa ini.
Ucapan ini bukan cuma menolak isu, tapi juga membongkar motif tersembunyi Roy yang memang cari panggung politik dan sensasi murahan. Ngabalin memotong habis narasi negatif yang dibangun Roy, sekaligus menegaskan kredibilitas Presiden Jokowi. Selain itu, Ngabalin juga menggunakan pendekatan emosional dan intelektual untuk menyadarkan masyarakat agar jangan mudah terjebak isu yang tak jelas ujung pangkalnya. Ini bukan cuma soal pembelaan, tapi juga edukasi politik publik yang kritis. Karena ini bukan sekadar soal ijazah, tapi soal bagaimana politik bisa menjadi alat manipulasi opini publik. Jika dibiarkan, politisi seperti Roy akan terus menggunakan isu-isu yang tidak berdasar untuk menggoyang legitimasi pemerintahan dan mengadu domba masyarakat. Drama ini juga jadi pelajaran penting bagi kita semua, agar selalu kritis terhadap informasi yang diterima. Jangan sampai kita jadi korban politik pecah belah yang berbasis hoaks dan manipulasi. Roy Suryo dengan segala drama politiknya cuma membuktikan satu hal, dia lebih jago bikin gaduh daripada berkontribusi membangun bangsa. Dia berusaha mencoreng reputasi Presiden Jokowi dengan isu yang sudah terbukti tipuan politik. Tapi beruntung, ada Ali Mokhtar Ngabalin yang secara cerdas dan tegas menghentikan kegaduhan itu, menyulap narasi miring menjadi pembelajaran bagi publik. Ini bukan sekadar soal siapa benar siapa salah, tapi soal bagaimana kita menjaga agar politik Indonesia tidak terperangkap dalam drama murahan yang merugikan bangsa dan negara. Kita teruskan. Sekarang saatnya membedah lebih dalam lagi soal implikasi politik dari drama ijazah ini dan bagaimana pola komunikasi Roy Suryo versus Ali Mokhtar Ngabalin sebenarnya mewakili wajah politik Indonesia yang sedang sakit. Isu ijazah Presiden Jokowi sebenarnya bukan hal baru dalam politik kita. Tapi yang bikin beda, kali ini Roy Suryo membawa isu itu dengan cara yang bukan sekadar mempertanyakan administrasi, tapi sudah berubah jadi senjata politik. Tujuannya jelas, melemahkan citra dan legitimasi Presiden Jokowi di mata publik. Kalau diamati, ini bukan sekadar kritik, tapi serangan sistematis yang sengaja didesain untuk memecah suara pendukung pemerintah. Roy paham betul, di era digital seperti sekarang, persepsi bisa lebih cepat menyebar daripada fakta. Jadi dia manfaatkan celah itu buat mainkan opini publik, walau dengan info yang simpang siur dan kadang ngawur. Efeknya, rakyat yang tadinya netral jadi bimbang, pendukung pemerintah merasa digoyang, lawan politik tambah semangat. Intinya, kerusuhan opini ini bikin suasana politik makin panas dan sulit terkendali. Roy Suryo, gaya Roy itu lebih mirip aktor sinetron politik. Banyak drama, banyak sensasi, tapi minim substansi. Dia pancing emosi, mainkan ketakutan, dan seringkali menyebar hoaks yang dibungkus seolah fakta. Roy tidak peduli kalau yang penting itu viral dan bikin gaduh, biar publik bingung. Ngabalin, lawan Roy, Ngabalin datang dengan pendekatan beda, tegas, lugas, dan langsung menggas. Dia tahu, dalam politik seperti ini, diam berarti kalah. Jadi Ngabalin langsung sikat, bongkar motif tersembunyi, dan pakai fakta serta pernyataan tajam untuk membungkam lawan. Ini bukan cuma pembelaan, tapi juga pertahanan harga diri institusi negara. Perbedaan ini menampilkan kontras tajam di panggung politik Indonesia. Antara politik drama dan politik fakta, kalau Roy pilih cari sensasi demi panggung, Ngabalin pilih peran sebagai benteng pertahanan pemerintah yang jelas dan konsisten. Kuncinya ada di kredibilitas dan timing. Ngabalin bicara dengan data dan logika, bukan cuma gertak sambal. Selain itu, dia langsung respons begitu isu mulai memanas, tidak membiarkan ruang berkembang liar. Warganet dan media juga butuh jawaban tegas, bukan bertele-tele. Ngabalin juga paham bahwa jika publik kebingungan dan dibiarkan, maka politisasi isu akan makin liar dan berbahaya. Jadi dia ambil langkah cepat dengan kalimat-kalimat yang membakar dan langsung menutup celah permainan Roy. Drama ini harus jadi warning buat siapa saja yang suka bermain isu hoax dan politik pecah belah. Jangan mudah terprovokasi dengan berita setengah matang. Politik bukan sekadar drama untuk hiburan rakyat, tapi soal masa depan bangsa. Untuk pemerintah, ini juga jadi pelajaran agar selalu siap dengan komunikasi politik yang efektif dan responsif. Jangan biarkan isu liar berlarut-larut karena akan dimanfaatkan lawan politik untuk menyerang dan menurunkan kepercayaan publik. Dalam pusaran drama ijazah ini, Roy Suryo tampak jelas sebagai tokoh politik yang menggunakan isu sensasional sebagai alat politik oportunis. Sedangkan Ali Mokhtar Ngabalin menunjukkan bagaimana komunikasi yang tegas, cepat, dan berbasis fakta bisa mematahkan narasi negatif yang berbahaya.
Jadi bagi penonton yang ingin paham politik Indonesia lebih dalam, drama ini bukan sekadar hiburan atau gosip murahan. Ini cerminan bagaimana politik kita berpotensi dirusak oleh permainan isu tanpa dasar, dan bagaimana benteng pertahanan kebenaran harus selalu siap sedia. Sekarang kita bongkar lebih dalam lagi soal pola berbahaya yang Roy Suryo dan politisi sejenisnya ciptakan dalam lanskap politik Indonesia. Ini bukan cuma soal ijazah Presiden Jokowi, tapi soal bagaimana narasi palsu diproduksi dan disebar secara sistematis untuk tujuan politik tertentu. Roy Suryo bukan hanya bermain di level isi berita yang kontroversial, tapi dia juga paham bagaimana membangun narasi hitam yang bisa melemahkan lawan politik secara efektif. Ini bukan kebetulan, tapi sudah seperti skrip yang berulang. Ciptakan isu sensasional, mulai dengan isu yang cukup provokatif, supaya cepat viral dan jadi bahan perbincangan publik. Sebarkan dengan strategi media sosial. Gunakan platform digital untuk menyebar informasi yang belum tentu benar, tapi dikemas dengan gaya yang meyakinkan. Ajak pendukung untuk beraksi, mobilisasi massa, atau pendukung di media sosial supaya menyerang lawan, memanaskan situasi, dan membuat tekanan politik. Tunggu respons lawan. Ketika lawan terpojok dan bereaksi, manfaatkan untuk menguatkan narasi bahwa lawan itu takut atau bermasalah. Perpanjang drama dengan klaim. Jadi korban, jika narasi mulai terungkap, balikan keadaan dengan klaim sebagai korban fitnah supaya simpati publik ikut terbagi. Apa yang terjadi jika pola ini dibiarkan? Kalau pola seperti ini terus dibiarkan, yang terjadi bukan hanya perpecahan politik, tapi juga penurunan kualitas demokrasi. Publik makin sulit membedakan mana fakta, mana hoaks. Kepercayaan masyarakat ke institusi pemerintahan menipis, dan ruang publik jadi medan perang informasi yang tidak sehat. Selain itu, politisi oportunis makin berani memanipulasi isu tanpa takut konsekuensi serius, karena efek jangka pendeknya bisa menguntungkan mereka secara politik. Ali Mokhtar Ngabalin membuktikan bahwa komunikasi politik yang tegas dan cerdas bisa jadi benteng bagi kebenaran. Dia tak hanya membantah isu tanpa dasar, tapi juga menyingkap motif politik di baliknya. Dengan gaya bahasa yang lugas, tanpa tedeng aling-aling, Ngabalin mengembalikan narasi ke jalur fakta. Ini sekaligus jadi peringatan keras bagi siapa saja yang coba main isu sensasional tanpa dasar. Ngabalin bukan cuma bicara untuk melindungi Presiden Jokowi, tapi juga menjaga agar ruang publik tidak dipenuhi oleh polusi informasi berbahaya. Polemik ijazah ini akhirnya harus jadi pelajaran berharga. Jangan biarkan politisasi isu menjadi alat kekuasaan yang mengorbankan integritas negara dan ketenangan rakyat. Bagi politisi, ini panggilan untuk bertanggung jawab. Berpolitiklah dengan data dan etika, bukan dengan fitnah dan hoaks. Bagi publik, mari tingkatkan literasi digital dan politik. Jangan mudah terpancing narasi hitam tanpa cek fakta. Ngabalin pernah menyatakan, kalau mau mengkritik silakan, tapi kritiklah dengan data dan etika. Jangan main fitnah yang bikin gaduh dan rusak persatuan. Kalimat ini bukan hanya menohok Roy Suryo, tapi juga jadi pesan kuat buat siapa saja yang ingin bermain isu murahan demi politik praktis. Mari kita lanjutkan dengan pembongkaran lebih dalam soal bagaimana permainan politik narrative warfare ini bukan hanya monopoli Roy Suryo, tapi sudah menjadi modus operandi sebagian aktor politik yang ingin mengacaukan suasana. Sudah bukan rahasia lagi. Narasi hitam atau hoaks politis menjadi alat utama untuk mengacaukan lawan. Roy Suryo sebagai figur publik dan politisi memang piawai mengolah isu sedemikian rupa agar cepat menyebar dan mengoyak kepercayaan publik. Apa yang terjadi dengan isu ijazah Jokowi adalah contoh klasik. Tanpa bukti kuat, narasi yang dilemparkan seperti bom asap menciptakan kebingungan dan keraguan publik terhadap kredibilitas seorang presiden. Tujuannya menggerogoti fondasi dukungan rakyat. Isu ijazah adalah bahan bakar emosional yang gampang dimanfaatkan. Orang awam akan langsung curiga terhadap keabsahan seorang pemimpin kalau masalah pendidikan dipertanyakan. Roy Suryo tahu itu. Taktik ini sengaja dipilih karena mengena pada simbol legitimasi kekuasaan. Pendidikan jadi ukuran kapabilitas dan keabsahan. Mudah dipelesetkan tanpa harus membuktikan detailnya. Sekali narasi viral, klaim kebenarannya nyaris tak penting lagi. Membuka ruang untuk isu-isu lain yang lebih luas, seperti korupsi, nepotisme, atau kebijakan kontroversial. Ali Mokhtar Ngabalin bukan hanya menepis isu, dia meruntuhkan panggung sandiwara yang Roy Suryo coba bangun. Dengan bahasa lugas dan fakta yang jelas, Ngabalin meluruskan, ijazah Jokowi sah dan valid bukan sesuatu yang bisa dipermainkan seperti main-main politik.
Roy Suryo hanya mengadu domba dan memancing konflik tanpa dasar yang jelas. Dan oke rekan-rekan, kita simpulkan terlebih dahulu sebagai closing statement. Dan sebenarnya tepat sekali bahwa Roy Suryo ini sudah menjadi tersangka, sudah pernah jadi tersangka dalam kasus yang kalau saya katakan ini tidak jauh beda rekan-rekan, yakni membuat penistaan agama terhadap suatu agama tertentu di Indonesia dan masih ada kaitannya dengan Pak Joko Widodo, yaitu mengedit salah satu tempat sakral yang dimasukkan dan diedit mirip ataupun ditempelkan wajah Pak Jokowi. Ini tentunya sangat-sangat disayangkan ketika kegaduhan-kegaduhan yang telah beliau perbuat ini tentunya sangat-sangat miris rekan-rekan. Kemudian kita semua tahu bahwa salah satu penggugat ijazah palsu Pak Jokowi ditetapkan menjadi tersangka karena diduga kuat mencuri data atau menggunakan NIM mahasiswa lain. Tentunya ini kan manipulasi ataupun mengakal-akali data demi suatu kepentingan tertentu itu tidak boleh rekan-rekan, karena memang bagaimanapun juga meskipun kita benci kepada seseorang tersebut, taruhlah mereka itu benci kepada Pak Jokowi karena masa kepemerintahannya ataupun alasan lainnya, saya tidak mengerti, ya jangan sampai ke titik inilah. Pak Jokowi sudah pensiun, Pak Jokowi sudah tenang, sudah menunaikan masa tugasnya sebagai Presiden Republik Indonesia, masa ia harus terus diganggu dengan urusan yang sebenarnya sudah dikonfirmasi. Karena jauh sebelum Roy Suryo bersuara, UGM sudah mengkonfirmasi. UGM pernah loh memfasilitasi Pak Jokowi bertemu dengan para dosennya, bahwa ini menandakan bahwa Pak Jokowi benar-benar alumni sana. Dan sebelum ramai isu tudingan ijazah palsu keluar loh itu, kemudian kita selalu salah kaprah, mereka selalu salah kaprah dengan membandingkan Pak Jokowi yang sudah menjadi presiden, tapi mereka lupa bahwa Pak Jokowi tidak tiba-tiba menjadi presiden, bahwasanya ijazah tersebut pernah didaftarkan sebagai waktu beliau akan mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Artinya KPU telah melakukan verifikasi jauh-jauh hari sebelum Roy Suryo ini bersuara terkait tudingan ijazah palsu. Nah, ini yang menjadi problem pada saat ini. Mereka itu seolah berpikirnya tidak mau luas, mereka hanya mau membandingkan Pak Jokowi yang sekarang tanpa mentelaah dulu, mentadaburi dulu waktu-waktu Pak Jokowi menjabat sebagai wali kota, waktu pendaftaran ke KPU sebagai calon wali kota, itu tidak pernah dibahas loh rekan-rekan. Dan saya memutuskan membahas hal tersebut karena ternyata banyak media juga yang lupa ataupun entah kenapa kok tidak membahas Pak Jokowi pada saat mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo.